sesuatu pekerjaan yang memang membutuhkan apa keahlian, ya kan, membutuhkan pendidikan dan juga apa membentuk asosiasi itu sendiri ya, profesi itu biasanya. Ya. Biasanya profesi kedokteran ya, dia perlu pendidikan tersendiri, ada asosiasinya sendiri biasanya gitu ya. Nanti mungkin itu jadi pertanyaan juga. Ini mungkin tahun kemarin belum keluar nih soal itu mengenai profesi ya, pengertian mengenai profesi. Karena aktuaris ini kan profesi, ya kan, bukan sekedar orang itu punya gelar sarjana atau gimana ya kan. Dan profesi itu kalau di kita kan diatur di KMK juga tuh, apa keputusan lingkungan terkait dengan status dia sebagai profesi aktuaris ya. Jadi nanti dijelaskan di situ. Ini soal ini mungkin belum ada. Catat aja. Nanti mungkin itu salah satu yang keluar ya soal ini. Waktunya kan berapa ini ya? Saya lupa. Kita cek dulu. Waktunya waktunya berapa jam? 1,5 jam ya? Saya lupa tuh. Waktunya berapa jam untuk UTS? Ada yang tahu nggak? 1,5 jam, Pak. 1,5 jam ya. Ya, jadi tolong dipelajari itu karena waktunya cuma 1,5 jam dan crossbook ya sekali lagi crossbook. Jadi mungkin agak agak ketat tuh kalau crossbook kan nggak boleh buka HP juga nggak boleh jangan karena crossbook. Kalau crossbook biasanya gitu ya, HP nggak boleh dibuka ya karena kan nanti datanya ada di HP yang sebenarnya gitu ini ya. Jadi tolong dipelajari itu karena semuanya kan hafalan ya, saya nggak bisa ini lagi karena itu hafalan loh, pengertian-pengertian ya. Gimana? Ada yang tanyakan lagi terkait ini? Ini baru beberapa soal yang bisa saya share ya. Nanti mungkin saya bikin ringkasannya lah, summary-nya mungkin untuk bahan UTS, kan masih 10 hari lagi. Dan tolong yang tugas kemarin terjemahan di ini ya, maksudnya jangan lewat waktu hari Rabu ya. Karena itu nanti jadi bagian dari bahan UTS juga ya, saya ambil dari situ. Dan kemarin sebentar, cek di bab 5. Terus juga mengenai ini, pengertian mengenai misalkan dana pensiun. Dan pensiun itu apa? Ya kan? Kan dana pensiun ada manfaat pasti, dana pensiun iuran pasti, ya kan? Ada DPPK, DPLK. Ada yang tahu kan? Udah tahu kan singkatannya DPK apa? DPPK. Kan ada apa lawannya DPLK ya. Kalau DPPK apa? Ada yang tahu satu kelas. DPPK singkatan apa? Dana pensiun pemberi kerja, Pak. Ya, dana pensiun bekerja. Kalau DPLK, DPLK apa? Dana pensiun lembaga keuangan. Ya, DPLK. Jadi kalau DPPK itu yang mendirikan boleh perusahaan apa aja, DPPK ya. Tapi kalau DPLK yang boleh mendirikan hanya perusahaan asuransi jiwa dan bank. Ya, dua itu. Perusahaan DPLK itu perusahaan asuransi jiwa dan bank. Ya. Kemudian DPLK itu program pensiunnya bentuknya adalah manfaat pasti. Sorry, iuran pasti. Kalau yang DPPK bisa manfaat pasti, bisa iuran pasti. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Ya. Manfaat pasti itu manfaatnya sudah jelas, ada rumusnya. Tapi kalau iuran pasti, iurannya pasti, tapi manfaatnya tidak pasti. Ya. Kalau manfaat pasti, manfaatnya sudah pasti sesuai rumus, tapi iurannya tidak pasti karena iurannya nanti dihitung oleh aktuaris. Ya. Kalau DPLK sebaliknya, iurannya pasti, manfaatnya tidak pasti. Karena seperti nabung aja sebenarnya kalau DPLK. Kalau nabung dari pemberi kerja tiap bulan 300.000 dari pekerjanya 100.000 ya udah diakumulasikan nanti dalam
selama masa kerjanya, ya mungkin 25 tahun gitu ya. Nanti totalnya berapa? Plus hasil pengembangannya, karena dana pensiun itu yang penting sebenarnya pengembangan dananya. Ya. Kemudian mengenai asuransi kemarin sudah saya jelaskan secara singkat. Untuk asuransi jiwa kan yang tradisional ada tiga ya. Ada ini nanti terkait dengan bab ini mengenai apa keuangan. Ya. Jadi orang butuhkan asuransi jiwa, butuhkan dana pensiun ya, terus membutuhkan pembiayaan atau leasing ya. Kalau orang nggak bisa beli secara cash, akhirnya orang membutuhkan leasing ya, urusan pembiayaan atau apa ya leasing ya. Jadi yang orang eh, membeli motor maupun mobil secara kredit ya biasanya melalui perusahaan leasing. Ya. Kalau dia gagal bayar misalkan pinjam ke bank dijamin oleh perusahaan penjaminan. Ya, itu contoh-contoh dari financial product yang dibuat oleh masyarakat. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Jelaskan. Di sini buatkan bagian proses manajemen risiko dan jelas masing sesuai dengan apa kemampuan kalian, ya improvisasi kalian. Tapi tetap ngacu ke buku understanding mengenai apa actuarial management ya, manajemen aktuarial. Silakan ada yang ditanyakan nggak terkait UTS? Paling soalnya 4 atau mungkin 5 lah. Paling banyak 5. Kalau 5 ya bobotnya mungkin 20. Karena waktunya kan terbatas ya 1,5 jam. 1,5 jam kalau 5 kan berarti satu soal berapa? 16 menit ya. Ya 18 menit lah satu soal kalau 5 ya kan. 1/4 jam lebih. 1/2 jam kan berapa? 180 menit ya. Sorry, 180 bagi 5. Oh masih banyak kok. Ya kan? 1/4 jam lebih. Berapa sih? 60 menit, 90 ya, sorry. 90 menit bagi 5. Berarti kan sekitar berapa? 10. Ya 18 menit ya satu soal. Cukup lah. Karena kalau diketik malah susah. Tapi tolong tulisannya yang bagus ya, biar saya bacanya nggak pusing. Kalau yang susah dibaca ya mungkin nilainya nanti saya kurangi. Gitu. Ya, jadi tolong tulisannya yang rapi, yang jelas. Kalau bikin bagan juga yang jelas bagannya, ya. Karena tulisan tangan ya, tolong dibikin yang bagus. Oke, sampai sini yang ditanyakan? Ada nggak? Ya, mungkin itu sih Pak materi yang katanya Bapak mau buat. Mungkin bisa di Ya, ya, semuanya ya. Nanti saya siapin deh. Mungkin nanti saya share di Adlink. Moga-moga sehari 2 hari ini selesai. Usahakan libur. Ya. Ntar saya langsung upload di Adlink aja. Ya, materi itu. Silahkan. Sambil saya absen. Ya. Ya. Kelas ini berapa orang sih sebenarnya? 14 ya? Atau 15 orang? 16 orang ya di sini ya. Tapi yang ikut Zoom berapa nih? 14 orang, masih 2 orang. 2 orang. Absen ya? Mirnawati ada? Hadir, Pak. Pia? Andrea? Hadir, Pak. Amanda?
Hadir, Pak. Mei Linda, Muhammad Riko, tiganya ada.